mempelajari sifat 20 niki merupakan kewajiban tiang pelungguh sami, nggih. Kewajiban bagi setiap orang yang mukallaf. Dan niki sampun tiang pelungguh sami dengar lewat guru tiang pelungguh sami yaitu Akhinal Karim, Tuan Guru Haji Mukti Ali. Nabi basen al-wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahi biistiqani. Sering ia napiaran mensyairan si almarhum. Awal sak wajib bagi manusia niki adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan yakin. Jadi niki yang wajib niki. Setelah balik wijajari wajib disuruh untuk mempelajari sifat 20. Aden kenal Allah Subhanahu wa taala. Sampai umur 20 ndek man pelajari sifat 20 terus berdosa. Ingat ni kembali wajib hukum. Nah wajib niki ia pada marak sembahyang. Ndek sembahyang berdosa, gawe sembahyang pahala. Nah niki. Menopun mempelajari sifat 20 wajib. Lamun sampai umur 20 ndek napiaran niki pelajari berdosa. 30 berdosa terus. Nah niki. Karena mempelajari sifat 20 niki adalah wajib. Dan berbeda makna napiaran niki mendengar dan mempelajari, ia berbeda. Nah, mungkin diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kalimat talabul ilmi, ada kalimat talabul halal. Nah nggih, pada model kalimat. Talabul ilmi, talabul halal. Talabul halal niki maknanya adalah mencari rezeki. Tahu terlalu banyak rezeki, terlalu dengah-dengah ibu. Dengah ile balik, dengah. Dek terlalu banyak nyokokan. Ini temau. Jadi ini pada kalimat niki talabul halal dan talabul rezeki. Yang lain saran talab niki bergerak naik kelampak naik menuju tempat niki. Nah niki dinamakan tolak. Jadi sendek mat gawe tolak niki ndek man gugur kewajiban. Talabul halal mencari rezeki niki fardun, nggih. Jadi mencari rezeki niki fardu. Momor telek bali waktu oleh kendeng-kendeng rezeki ni aneh. Ndek man paranan dengan banyak rezeki. Nah menopun talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu niki adalah fardu. Sambil aran tolak bergerak naik, lampak naik menuju tempat majelis taklim tersebut. Nah niki yang dimaksud dengan talabul ilmi. Lamut nikman bergerak masih ngendang-ngendang elek balik masih sebagai pendengar, nikman sebagai talib. Nggih. Diman sebagai penuntut ilmu. Berarti diman gugur kewajibannya. Dan mudah-mudahan yang belum sami tijan keistiqomahan untuk melanjutkan terus pembahasan sifat 20 niki. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-ilmu
wajib pada hak Allah Subhanahu wa taala al-ilma, yaitu ilmu. Jadi alhamdulillah makin niki kita bahas tentang sifat Allah yaitu ilmu. Wahia sifatun mawjudatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang mawjud, sifat secara qadimatun, nggih. Qadi bersifat kidam, la ilaha azali, qaimatun bidzatihi ta'ala. Secara ili Allah Subhanahu wa taala, pada diri atau pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu biha al-asya, dengan ilmu niki Allah wikan nabi pun segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala wikan. Minal wajibati wal jaizati wal mustahilat ala wajhil ihatah. Jadi Allah wikan sifat wajibnya, segala sifat wajibnya, segala sifat jaiznya, segala sifat mustahilnya. Nah niki pakai jamak al-wajibat, segala sifat wajibnya. Cuma yang pelunggum sak wajib diketahui yaitu hanya 20. Sifat wajib Allah Subhanahu wa taala nggih tahu itu. Cuma yang wajib bagi tiang pelunggum sami hanya 20. Surun arak akidah penapiaran iki sebelum kita mempelajari sifat 20, ulama mengajarkan kepada kita keyakinan secara mujmal, keyakinan secara tafsil. Nah niki nggih. Nah mujmal niki wajib tiang pelunggum sami berkeyakinan bahwa Allah memiliki segala sifat kesempurnaan. Nah niki. Terus kemudian secara dan juga sifat mustahil, wajib tiang pelunggum sami berkeyakinan bahwa Allah Maha Suci dari segala sifat kekurangan. Nah kalau tafsir niki ya secara ngeteng niki, nggih. Nah kemudian, nah niki Allah wikan, nggih, sifat wajibnya Allah wikan, segala sifat jaiznya Allah wikan, segala sifat mustahilnya Allah wikan. Dan alam niki adalah mazhar dari sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Perwujudan atau penampakan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bergulirnya, berjalannya kehidupan niki adalah bagian daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang bersifat qudrah, karena hanya Allah yang bersifat iradah, nggih. Sifat salbiyah, Allah yang bersifat wahdaniyat, sendiri mengatur Allah yaitu alam ini. Allah sendiri yang mengatur alam ini. Allah sendiri yang mengadakan alam niki. Allah sendiri yang menghendaki alam niki. Nah, niki. Jadi di alam niki adalah mazhar daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, segala sesuatu di alam niki Allah wikan, nggih. Ala wajhil ihatah. Nah, niki. Yaitu atas jalan meliputi, ditaula lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Alama hiya alaihi tafsilan, secara tafsil, secara terperinci Allah wikan, nggih. Bergerak keningu searah ili awak, ili lipatan awak niki, gerakan kakinya niki Allah Subhanahu wa taala wikan, nggih. Tidak ada satupun yang terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Faya'lamu subhanahu wa ta'ala ma la nihayatan lahu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, nggih, la nihayatan lahu, tiada hingganya tafsilan secara tafsil.
Kekamalatihi, seperti kesempurnaan dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala Allah wikan. Wa anfasi ahlil jannah, dan juga napas-napas penghuni surga lemak. Dan ini Allah wikan. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala bersifat kidam. Fata'alluqul ilmi, dan ta'alluqnya sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala wahidun, suku, yaitu tanjiziyun qadimun. Jadi ta'alluq sifat ilmu niki tepanaran tanjizi qadim. Napi arti tanjizi niki nyata taunya Allah Subhanahu wa taala. Nyata wikan Allah Subhanahu wa taala. Memang wikan. Lamun narap bos makin nyata tahu nggih, mu itu begawian di pabrik niki dibani macam-macam. Nggih. Dibani yang malas, dibani yang berleha-leha. Barang waktu tahun misal. Wah, berbentar bergerak di pabrik niki wah setahun si bos dibani ya meleci dan niki nggih. Qadimun bersifat kidam lagi, yaitu di azali dulu Allah wikan. Bahwa ta'ala alimun bi jami'il ma'lumat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala yang diketahui. Muhitun bi jami'i ma yajri tahta tukhumil ardi ila 'alas samawat. Okay. Allah Subhanahu wa taala wikan napi sak berjalan elek lapisan bumi yang paling bawah. Okay. Nabi lapisan bumi yang paling bawah, wallahu a'lam. Ditajuk niki, ya. Allah wikan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala wikan nabi yang ada berada di lapisan langit yang paling atas. Nah niki, Allah wikan. La ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi. Dinarak satu pun yang terlepas daripada Allah, daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, nggih. Mithqalu dzarrah, satu zarrah pun tidak ada yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Selapu niki adalah dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Satu zarrah niki marak zarrah dijelaskan oleh ulama, yaitu marak ke kodek teres. Nggih, marak kodek keningu wah nggih. Nah niki satu zarrah. Dinarak yang lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Fil ardi wala bis sama, baik elek bumi maupun elek langit. Bal ya'lamu dabibun namlah as-sawada as-sauda, nggih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala wikan semut sak berang ala sahra, nggih, di atas batu yang hitam, nggih. As-sama fil laili az-zulma bi'ilmin qadimin azaliyin, nggih. Teres lampai ele atas batu sak berang, nggih, batu sak berang ele malam gelap gulita, Allah wikan gerakan kakinya niki. Allah wikan gerakan kaki daripada semut sak lampai ele batu berang tengah malam gelap gulita, nggih. Allah wikan ini ndak niki biane. Gerakan hati tiang pelungguh sami juga Allah wikan. Apakah tiang pelungguh sami berhusnuzon ke sesama manusia? Okay. Arab pengajian niki berbaik sangka, kita juga pengajian niki Allah wikan. Okay. Kemudian berburuk sangka juga pengajian niki Allah wikan. Semuanya Allah wikan. Nah, okay. Namun beriman jok ilmunya Allah Subhanahu wa taala persis marak tiang pelungguh sami begawian elek satu pabrik yang sedang diawasi oleh bosnya, dan bosnya wika niki nded bani meleci. Nah, lamun marak niki keyakinan kan nded bani ya macam-macam. Nggih, selalu jaga atit, selalu jaga pegawai. Nah, nikilah pentingnya mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki nggih. Nah, oleh karena niki diterangkan wa amma dijelaskan dalam salah satu kitab yang catat deh penok lalu kitab wa amma thamaratul ilmi, adapun buah daripada mengetahui
sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Napi buah nggih. Lamun copok napiaran niki luluan sak solah marantan napiaran niki lolon pau atau napi pun nggih lamun solah lolon solah buah niki. Lamun marantan puntik lamun erang jalenge buah nggih karena erang. Menopun manusia lamun erang manusia erang. Lamun solah manusia maka solah solah buah yang dia dapatkan dari pengajian. Nabi wa amma samaratul ilmi. Buah daripada sifat ilmu niki adalah al khaufu min maulaka. Yaitu sifat takut dari Allah Subhanahu wa taala wa hayauka minhu dan sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita pelungum sami akan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala ya melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Anarak rasa lila mungkin misal berkeyakinan yang pelungum sami sopok manusia ketahu tiap jelut tatungan tiap bulat tatungan kepeng 10 juta metkangan batur niku nggih metkangan batur niku. Namun terus waktu bergaul kancen dia tiak semal bekecewaan. Dia tiak semal napiaran niki ya ganggu nggih. Ya langgar perintah. Pokok samping kecewa niki dia semal. Marat niki kan tiap bulan tapi kepeng 10 juta marat niki ketahuan. Nah niki nggih dia tiak semal napiaran niki ya bekecewaan. Niki kan manusia. Nah bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala nggih nikmat Allah Subhanahu wa taala la yuhsa. Dia tahu itu. Dia tahu perincian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu perincian. Tentu lamun dengan makrifat kenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sesungguhnya yang lila nggih yang merasa malu ya gawe larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah nikilah buah daripada mengetahui sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut, rasa malu fi aqwalika pada perkataan-perkataannya. Menjaga unikannya sak ngeraos. Ndek sak sembarangan ngeraos. Nggih? Menjaga unikannya ta. Wa amalika, baik pegawean-pegawean. Wasairi ahwalika selapuk keadaan pegawean niki mujagaan jati karena tiang pelunggum sami dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala terutama sekali terkait tentang masalah napiaran niki perkataan niki karena niki kan lidah niki ticat lidah sekek kemudian telinga dua napi hikmah ni ibu nggih. Bahasa ulama asupuk tican elak lamun kentok gak dua tican. Napi kena itu artinya kita disuruh banyak mendengar, sedikit berbicara. Panok entat dengar nggih lagu sekedik entat ngeraos yang penting. Dari surun bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bahasa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Niki. Nggih. Saya beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, berkata yang sedikit, nggih. Berkata ngeraos sekedik dan ngeraos, nggih. Aw liyasmut. Atau napiaran niki mut ndek ngeraos sak solah aw liyasmut. Sirata teduk. Dan kok ia demen, nggih. Ia demen dah kedong ngeraos apalagi tak 4 batu misal kumpul-kumpul kecewaan dah sedang
ngompat noh jalan rawas ni kedam. Padahal Allah wikan. Ada ni engkat kita sedang dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah wikan keadaan kita ya. Lila. Nggih. Lamun bagus keimanan. Ya suruh diawali mangkana yu'minu billah. Saya sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Falyakul khairan. Dia akan napiaran iki yak beruni solah hunina beruni. Nggih. Dia yak beruni lengek. Au liyasmut. Seandainya nilai dalam satu majlis niki pembicaraan dan solah, dia akan memilih diam. Yang pelek niki, nggih. Nah niki tanen dengan sempurna keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah niki. Nah nabi makna falyaf'al fi'lal mu'minin, nggih. Maka hendaklah dia napiar niki kerjakan pegawian orang-orang yang beriman, al-kamilin, yang sempurna keimanannya, fi imanihim, pada keimanan mereka, nggih. Fi qaulil khair, dalam berkata-kata sak solah. Engaan dengan sak sempurna keimanan niki tentu dia akan berkata-kata sak solah. Memilih kata-kata sak solah dan mungkin ia memilih kata-kata sak lengek. Nah niki bagi dengan sak sempurna keimanan. Lamun dek sempurna keimanan, dia niat jagaan lidah niki. Lidah tidak bertulang, nggih. Lidah tidak bertulang. Dia niat jagaan. Terus teman ngaraos. Nah niki nggih. Wa huwa fihi thawabun au as-sumtu, nggih. Di antara dua niki lamun dengan sempurna keimanan, nggih. Apakah ngaraos niki maun pahala, nggih, maka dia akan berbicara, nggih. Atau ngeraos niki tidak akan napiar niki membuahkan pahala, lebih baik dia diam di antara yang dua niki. Nah niki bagi dengan sempurna keimanan. As-sukutu amma la khaira fihi. Dia lebih baik diam daripada berbicara dari sesuatu yang sandek bagus baginya. Wa huwa syamilul lisumti 'anil haram, nggih. Nah niki termasuk dia milik berkata-kata yang haram. Wal makruh, berkata-kata dari hal-hal yang bersifat makruh. Bal wa 'anil mubah aidan, bahkan dari kata-kata yang mubah. Kan mubah niki kanggo ndek mau pahala, ndek mau dosa. Lamun ulama sak makamnya bagus niki pun dia jaga niki. Nah niki. Nggih, sak mubah berkata-kata mubah dingkayun. Lamun wah bagus tingkatan makom keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu, engaan pahala ndek mau. Nggih, maknanya tidak ada. Sekalipun tidak dapat dosa. Nah niki. Lagu itu demen tu. Makin jad berajah wah. Umur tuh begak tua niki jad berajah wah. Stop wah. Nendek duluran lalu diri itu. Nggih. Duluran di diri ngeraos terus, ngeraos maksud sampai mati. Pira tobat. Nggih. Pira tobat, wajib kita tobat. Nggih. Ciri-ciri dengan tobat niki adalah ndek ngeraos sak napiar niki perkataan yang sia-sia. Innal insan imma ayyatakallama aw ayyaskuta. Sesungguhnya manusia niki ada kalanya ngeraos, ada kalanya teduk. Nah niki nggih. Fa in takallama fa imma bi khairin fa huwa ribahun. Nah lamun dalam keadaan sedang ngeraos nggih, fa imma bi khairin fa huwa ribahun. Nah niki. Lamun solah mun raos maka keberuntungan bagi dia. Masalah niki wah ngaji segala macam baca Al-Qur'an nggih termasuk di antaranya
membicarakan bisnis niki. Na piara niki pembicaraan sak solah. Nggih. Berarti ento pekan ya. Oleh mak jak lalu niki pembicaraan sak solah niki. Karena talabul halal faridah, menuntut rezeki niki adalah fardu. Niki dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan sak solah. Nah, manfaat dunia di nara, manfaat akhirat di nara. Mau iya mau terawas misal, nggih.